Sebab Engkau Allah yang ku bersayang di dalam hatiku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Tuhan. Bangsa ini pada bulan ini merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun. Namun kami tanpa kehadiran Tuhan Yesus gak mungkin kami bisa benar-benar merdeka. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, bangsa ini hanya bersandar kepadamu saja. Kami serahkan semua kehidupan kami mulai sekarang dan yang akan datang. Terima kasih. Haleluya. Mari semua yang berkata amin. Shalom Bapak Ibu. Barangkali sudah kenal ya sama saya. Ada yang belum kenal? Sudah semua? Nama saya Om Wijaya ya. Iya. Nama saya Evangelis Tony Wah. Ya, saya sudah berkeluarga dan 3 orang anak, 3 orang cucu, dan cucu saya sudah wisuda di Taiwan baru saja kemarin. Terima kasih, puji Tuhan, itu semua kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah mengampuni diri sendiri dan orang lain. Tidak bisa ya? Oh, tidak bisa, cuma dulu ya. Jadi mengampuni diri sendiri dan orang lain. Bapak Ibu bisa nggak mengampuni orang lain? Gampang atau susah mengampuni orang lain? Susah ya? Susah, pasti susah. Tapi itu harus mengampuni itu. Kenapa? Nanti ada jawabannya ya. Jadi mengampuni orang lain atau melepaskan pengampunan itu seperti yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan di Matius 6 ayat 12 yang berkata apa? Dan ampunilah kami ya, dan ampunilah kami seperti kami pun telah mengampuni kepada yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan itu. Kalau kita tidak bisa melakukan, berarti kita belum connect dengan Tuhan Yesus. Kita harus mengampuni. Caranya gimana? Nah, nanti. Ya. Jadi melepaskan pengampunan ini adalah pintu perdamaian. Menolong diri sendiri dan mengolah hati dari kepahitan. 3 hal ini. Kita mencari perdamaian,
Ya, satu. Kedua, kita menolong diri sendiri. Dengan kita mengampuni orang lain, berarti kita sudah menolong diri sendiri. Dan yang terakhir adalah mengolah hati dari kepahitan. Menolong diri sendiri, mengolah hati dari kepahitan ini yang paling penting. Karena apa? Kalau kita hidup dalam keadaan kepahitan terus-menerus, bayangkan, ada di sini yang masih kepahitan? Tidak ada. Puji Tuhan, jadi hebat, semua yang luar biasa ya. Pertanyaan saya, ada enggak uang Anda dipinjam sama teman dan dikembalikan? Sering. Sering? Terus gimana? Ya, diem aja. Diminta enggak? Diminta nggak dikasih. Diminta enggak dikasih? Wah, luar biasa. Hah? Kalau diminta enggak dikasih itu masih biasa saja. Tapi kalau yang di Maki-maki. siaran TV itu ya, diminta dan dikasih, malah yang Maki-maki. orangnya dibunuh. Karena kita kalau sudah itu, kepahitan itu harus dibuang ya. Maka saya punya cara nanti, bagaimana kalau ada saudara atau teman yang baik, yang hubungannya erat seperti saudara, tapi mau pinjam uang, gimana caranya? Gimana kira-kira caranya? Dikasih atau tidak dikasih? Dikasih tapi Ikhlas. Dikasih tapi ikhlas. nah, saya kalau gitu nanti pinjam ya. Saya butuh uang nih hari ini. Ya, saya butuh nggak banyak ya. Dapat awal. 10 juta saja. Ikhlas ya. Tidak bisa. Kalau saudara kita butuh uang untuk mencari tempat apa itu, rumah, kira-kira gimana? Apakah ikhlas? Ikhlas nggak? Nak rumah ya enggak, Pak. Rumah enggak loh ya. Ya. Oke. Jadi manfaat mengampuni diri sendiri dan orang lain apa? Mengampuni diri sendiri dan orang lain untuk menjaga apa? Kesehatan mental. Kesehatan mental ya. Mengendalikan emosi, perasaan marah dan rasa dendam yang pada akhirnya merugikan kesehatan diri sendiri. Itu yang dimaksudkan menolong diri sendiri. Nah, caranya gimana? Kayak gitu kan? Hasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan yang 23, yaitu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan yang keempat ya pengampunan. Jadi kelemah lembutan dan penguasaan diri. Karena saya mau tanya, dari ini kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri ini mana yang paling penting? Kasih, sabaran dan kelemah lembutan. Apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri lebih penting. Sangat-sangat penting. Karena kita itu begitu tersenggol dengan satu masalah, biasanya tidak sabar, tidak bisa menguasai diri. Betul ya? Cenderungnya begitu. Nanti kita buktikan, benar enggak ya? Supaya pulang dari sini kita punya satu kekuatan dari Tuhan, seperti lagu yang dinyanyikan nanti. Oh, melalui ajaran Tuhan itu harusnya begini ya. Oke. Berarti manusia terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Mana yang lebih penting? Semua. Mana yang harus diperhatikan? Jiwa.
Mungkin kalau cewek tubuh ya langsung ke salon, ya, bikin ini baru, ya, yang puas, ya, dan sebagainya. Tapi yang sesungguhnya yang penting mana? Jiwa. Jiwa, ya, jiwa sangat penting. Karena apa? Jiwa itu adalah pusat kepribadian, pikiran, perasaan, dan kehendak. Sedangkan tubuh itu seperti kepompong aja, ya, ngikut aja. Sedangkan roh adalah aspek spiritual yang berinteraksi dengan Tuhan. Itu roh. Jadi kita koneksi dengan Tuhan itu pakai roh, ya. Nggak bisa pakai jiwa. Nah, sekarang jiwa adalah pikiran dan emosi yang perlu diubah oleh Roh Kudus, yang perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Sedangkan tubuh adalah rumah bagi jiwa dan roh. Tubuh kita ini cuma rumahnya apa? Rumahnya jiwa dan roh. Itu tubuh. Ada satu bagian, ya, seperti telur lah. Ada kuningnya, ada putihnya, ada kulitnya gitu, ya. Nah, kulitnya itu tubuh kita. Ya. Putihnya itu yang dianggap jiwa, yang kuningnya itu rohnya, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Nah, seperti ini. Ini ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri, ya. Tubuh itu seperti kepompong, ya. Tubuh itu sebagai kepompong. Tapi biasanya orang memikirkan tubuhnya sendiri. Tapi perlu, tubuh dipikirkan perlu, cuman itu sebenarnya lebih penting berpikir dari jiwa. Karena jiwa itu bicara pikiran, emosi, dan kepribadian jiwa. Jadi kalau takutan itu yang dipikirkan itu kita pertama jiwa. Terus roh sendiri itu sebagai penolong. Ya, itu jauh dipegang tubuhnya. Kemudian jiwa itu fungsinya mengintegrasikan kehendak Tuhan, mengoneksikan bahwa firman Tuhan ngajarin saya harus ini. Ya, jadi kalau ke gereja itu ada untungnya, karena tahu firman Tuhan itu, firman Tuhan itu ngajarin kita supaya kita berbuat seperti iman, seperti kehendaknya. Tapi juga bisa menuruti kata hatinya. Itu orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan, atau mengenal tapi tidak melakukan firman Tuhan. Itu adalah orang yang ini menuruti kata hatinya. Nggak mau bayar ya sudah saya. Wah, itu bayar, ya. Sedangkan roh di Roma 8 ayat 4-8 berkata seperti ini. Roma 8 ayat 4, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Gitu ya, situ ya. Kemudian karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Nah, tidak. Keinginan daging ini ternyata tidak sesuai kehendak Allah, tapi kehendak diri sendiri. Itu tadi yang saya katakan, ya. Karena dia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Jadi supaya kita berkenan kepada Allah, kita harus mengelola jiwa. Kita harus mengelola jiwa, tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa yang penting kita kelola. Nah, mental. Tapi banyak orang yang mengatakan, revolusi mental dan sebagainya, pelaksanaannya dan jalan. Nah, itu hanya ngomong-ngomong, sekedar ngomong supaya manis-manis gitu aja. Jadi masalah itu sendiri terdiri dari bisa terjadi dari dalam diri sendiri dan bisa jadi karena lingkungan orang luar, ya, orang lain. Nah, sekarang dari dalam biasanya yang dari dalam itu apa saja? Masalah itu karena mulai tidak taat dengan firman Tuhan. Tidak taati, misalnya tidak taat itu siapa istri yang punya tekanan darah tinggi? Gak ada. Sehat semua. Siapa yang kencing manis? Kencing manis. Bisa tuh nanti kita makan es kopior. Kenapa? Ini ternyata hebat kalau ibu tidak mau, karena apa? Sekalipun harusnya sungkan tapi tetap nolak, itu bagus. Teman saya dia nyata-nyata kencing manis sendiri. Ketika saya di Bandungan, saya minta es kopior. Teman saya mikir, enak ya, minta dia. Terus saya tegur, kenapa kamu mau minum es kopior? Padahal dia seorang apoteker, mestinya tahu ini pikirannya. Dia bilang, tidak apa-apa, saya cairkan. Saya minta aqua 1 botol. Minum, dicairkan, minum, dicairkan. Jadi dia menipu diri sendiri. Ininya dikurangi rasanya, tapi gula yang masuk adalah sama saja, penuh. Ya. Itu namanya yang tidak taat atau yang suka iri hati. Nah, sini ini hidup tidak boleh iri hati kalau kita mau mengelola mental kita, mengelola jiwa kita. Kita tidak boleh iri hati. Biarkan yang mereka itu misalnya tetangga ini beli mobil, kita kepingin beli, terus ikut-ikutan beli, tapi akhirnya tidak bisa bayar. Itu perasaan iri hati. Itu harus dikelola. Sebagai orang Kristen, kita harus taat mengelola mental. Sedangkan kecemburuan, ini juga dari perbuatan orang lain itu biasanya munculnya adalah kecemburuan, terutama Pak Supri, ya, nggak ada apa-apa sudah cemburu, atau masa hutang-hutang. Yang terjadi kan di televisi kan malah yang ngutangi korban, kan? Ya caranya gimana? Tadi ikhlas. Maka nanti saya pulang mesti dapat hutang dari Mbak Putri, ya. Ikhlas ya? Ikhlas. Ikhlas. Puji Tuhan. 5 juta aja. Ikhlas ya? Monopoli. Itu namanya tidak ikhlas, tapi malah bohong. Ya, itu utang-utang itu bahaya, ya. Nanti kita akan masuk situ. Ya. Jadi dari segala masalah, ya, baik dari dalam maupun dari luar, yang penting bagaimana kita melakukan pengampunan. Yang penting pengampunan. Pengampunan itu bisa terjadi dia minta maaf, kita ampuni, atau dia belum minta maaf dan hati kita sedang ampuni, atau bahkan dia tidak mau minta maaf, kita mengampuni. Setuju?
Saya nggak setuju. Setuju nggak? Enggak. Karena kalau tidak kita ampuni, kita sendiri yang sakit, kita sendiri yang kepahitan. Itu yang dimaksudkan mengelola jiwa itu menolong diri sendiri, karena kita menjadi sehat, karena kita sudah mengampuni. Ya? Sudah pernah mengampuni orang lain? Simpen aja ya. Jangan, mulai sekarang mengampuni ya. Konsep psikologi bahwa jiwa adalah pikiran, perasaan, perilaku seseorang yang terbentuk melalui proses internal seperti motivasi dan emosi. Jadi secara definisi, jiwa berinteraksi dengan lingkungan dapat berbuat baik atau berbuat jahat. Itu mental, itu jiwa. Orang bisa berbuat baik atau berbuat jahat bukan tangannya, bukan tubuhnya, tapi dimunculkan dari jiwanya, ya? Melalui pikiran dan tindakannya. Sedangkan roh yang dalam konteks psikologi sering diartikan sebagai daya atau tenaga yang tak terlihat yang mendasari kehidupan itu sendiri. Jadi roh itu kalau saya bilang seperti ada koneksi dengan Tuhan, yaitu yang disebut invisible hand. Ada tangan-tangan ajaib yang menolong. Ya, saya punya teman yang Pak Erik juga kenal. Itu anaknya sudah tinggal tulang dan kulit, sudah tidak bisa diobati, susah. Ayahnya sudah menyediakan peti mati, sudah menyediakan semua peralatan kematian, tetapi puji Tuhan, doa yang kencang itu menolong orang itu, dan sekarang dia sehat, bahkan bodinya luar biasa seperti bodybuilding. Yang kemarin di TV dia muncul untuk pemilihan pria apa itu nasional itu, pria yang dipilih itu, apa namanya saya lupa. Bayangkan bisa begitu loh. Jadi jangan secara manusia nggak mungkin, tapi nggak taunya ternyata Roh Kudus memperbarui kehidupannya sampai sekarang. Itu adalah anaknya seorang pendeta namanya Pak Bambang dari GPI Kalianau. Ya. Disusul dengan ayahnya, suaketnya luar biasa. Sampai tiap kali itu luar biasa mikir, beliang-beliang gitu ya, jatuh, sumapo, seringnya gitu. Orang saya kejar, saya bawa mobil, karena tidak ada mobil, saya bawa ke rumah sakit. Ini dibuka, digeraji. Bayangkan kepala sampai digeraji. Ini yang namanya kabel itu banyak sekali, di hidung, di tangan, dan di badan itu banyak sekali. Terakhir dia lah, sudah itu tidak ada harapan juga. Dia berontak sampai harus dilepasi semua gitu. Tiba-tiba itu tanpa dia yang melakukan, sadar, tapi dia yang melakukan. Apa yang terjadi? Sehat. Tapi itu doanya kencang. Jadi itu yang disebut invisible hand, tangan-tangan ajaib di mana lain. Tidak dokter, tidak perlengkapan, tidak obat,
tapi tangan-tangan ajaib. Percaya Bapak Ibu, kita harus punya keyakinan bahwa Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita. Amin. Roma 3 ayat 23-24 kata apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jangan berbuat dosa sehingga putus koneksitas antara kita dengan roh kita dengan roh Allah. Itu sulbung itu harus terbuka supaya kita jadi terkoneksi, ya. Dan oleh kasih karunia telah digunakan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus akui bahwa kemampuan manusia itu terbatas. Seorang dokter profesor pun tidak mampu melakukan ini kalau tidak ada tangan-tangan ajaib. Ya. Sekarang pertanyaan saya, apakah sudah menjamin hamba Tuhan pasti terbebas dari masalah? Tidak. Yang benar, hamba Tuhan enggak. Tidak jamin. Terbukti? Ya, kita itu manusia, hamba Tuhan juga manusia. Hanya hamba Tuhan wakil kita, ya, untuk memimpin bagaimana kita tetap kasih kepada Tuhan, ya. Tak kasih contoh ya. Ada yang pernah baca ini tidak? Pernah yang bukan video ini loh? Belum. Video ini adalah seorang pendeta ini dipaksa menikah lagi oleh istrinya. Aneh ya? Aneh ya? Tapi kan ada masalahnya ini. Pasti ada masalahnya. Bukan tidak ada masalahnya. Masalahnya apa? Dia itu pernah stroke. Pertama, sembuh. Yang kedua, ketika suaminya pergi ke Israel, persis sampai Israel ditelepon, istrinya terjadi stroke yang kedua. Stroke yang kedua kan lebih berat, nggak bisa bicara, cuman WA. Nah, terus dia kan hidupnya sampai 13 tahun stroke. Kenapa stroke? Karena dia mulai tidak taat. Dia punya riwayat tekanan darah tinggi. Dia tekanan darah dia tinggi untuk seluruh keluarganya dia. Yang kedua terjadi karena dia makan ya, seperti saya ceritakan tadi. Ya. Dia tidak menjaga bagaimana makannya. Ketika dia kena stroke, yang layani kan suaminya terus. Akhirnya dia bilang, aku kepingin mati. Nah, jiwanya sudah mulai kacau. Ya, kacau kan? Ketika sakit bukan semangat kepada pertolongan Tuhan, tapi aku kepingin mati. Udah gak tahan, pengen mati. Ya. Nah, apa yang terjadi? Dia sebelum apa-apa sudah ngomong, Bapak nikah lagi saja. Ini kedua ini salah jalannya. Suaminya disuruh menikah. Ditanya alasannya apa kok ibu nyuruh suami menikah? Alasannya kasihan sama suaminya, nggak ada yang membantu. Karena selama dia menjadi gembala, ibu ini yang benar-benar melayani, membantu semuanya. Istrinya ini yang membantu. Nah sekarang nggak ada. Tapi kan tidak harus menikah kan cukup mencari
setahun atau gimana kan, disuruh menikah lagi. Nah, ini satu langkah-langkah cara-cara yang salah yang tidak perlu kita ikuti karena bukan kehendak Tuhan. Akhirnya dia akan sembuh. Akhirnya sembuh. Seandainya suaminya menikah, masalah enggak? Masalah. Maka ibu-ibu jangan sekali-kali memberi izin pada ya, ibu-ibu jangan ya. Karena apa? Waktu Tuhan kan tidak tahu. Kenapa dia mendahului Tuhan? Kamu kita lagi aja. Gak boleh itu. Jadi orang yang memiliki masalah cenderung membuat masalah baru. Ibu gembala ini jiwanya menuruti kata hatinya. Orang yang punya masalah pasti cenderung melakukan membuat masalah yang baru. Ini nggak boleh. Sekarang pertanyaannya, salah atau tidak sikap ini? Kalau tidak taat karena ada keturunan darah tinggi, kurang sabar menanti jawaban Tuhan, ini salah atau tidak ya? Salah atau tidak? Istri ini melakukan langkah-langkah yang seperti tadi. Salah. Sekarang seandainya Anda seperti pertanyaan tadi, kalau ada orang pinjam uang dengan kita dengan nominal yang cukup tinggi tapi nggak mau bayar, kira-kira kita langsung berbuat apa? Angka 1000. Yang melangkah 1000 yang utang atau yang mau diutangi? Yang diutangi. Ya, melangkah 1000. Tapi pakai 1000 itu jalannya pelan. Melangkah 1000. Lari tuh Pak. Nah, Langkah 1000 lari tuh. tahu Baby Basir? Tahu ya? Pernah nggak dia ngutangi orang lain? Kira-kira pernah nggak? Pernah. Dimakan nggak uangnya? Nggak dibayar. Berapa? Ratusan juta kalau nggak salah. 300 juta. Ya, bisa nggak dia mengikhlaskan saat itu? Nggak mungkin. Padahal dia seorang gembala yang selalu mengatakan ampuni Bu, ampuni, 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 ya kan? Tapi nyatanya gimana? Sulit. Ini masalah jiwa. Ya. Tentang puji syukur, akhirnya dia mengampuni juga. Akhirnya dia mengampuni juga. Ya. Saya pernah kenal itu bukan ratusan juta. Saya waktu di PSBC itu ada grup orang Rusia yang bank, saya sudah kena 10M. Ada itu. Tapi kalau saya tidak bisa mengelola hati, tidak bisa mengelola mental saya, pasti saya akan sakit. Katakan aja, itu bukan hanya saya. Beberapa tahun kemudian, tahun 90-an juga, saya kena juga di Bali. Kalau ada yang tahu apa namanya ya itu ya, seperti Telkom itu, ya, besar kan? Saya kena berapa? 29M. Jadi saya kena berkali-kali. Nggak apa-apa, sudah. Karena itu kan saya pengusaha, jadi saya hanya bilang risiko. Perlu saya
menyerahkan, tapi kan tidak seketika 29M atau 10M. Nah, bertahap sehingga jumlahnya mencapai itu. Nah, ketika setiap kali saya menyerahkan uang, ya ibaratnya saya naik pesawat. Kalau kita naik pesawat itu, keselamatan itu tergantung siapa? Pilot ya, tergantung pilot ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang lain, orang yang pinjam, ya anggap aja, ya sudah. Kalau memang selamat, ya syukur. Tidak selamat, ya sudah. Nah, karena itu saya fungsinya hanya bank waktu itu ya, bukan mengelola. Nah, Bapak Ibu, seperti ini bentuk rasa iri hati. Ini siapa? Kain dan Habel. Ini peristiwa bukan dari Habel, tapi ini peristiwa karena persembahan tadi Kain tidak atau belum diterima. Tapi Kain sudah merasa jengkel, sedangkan Habel persembahannya diterima. Istilahnya seperti itu kan. Kecepatan cara berpikirnya, mentalnya, jiwanya mendahului Tuhan. Sebenarnya tunggu aja. Oh, saya belum diterima. Misalnya kita ini punya satu rencana, belum diterima, tunggu saja. Berdoa lagi. Seperti orang sakit tadi. Akhirnya suatu ketika walaupun titik-titik terakhir bisa mendapat pertolongan. Sanggup seperti itu? Sanggup enggak? Enggak sanggup. Kalau enggak sanggup, jadi korban kita. Ya, kita harus sanggup menanti waktunya Tuhan. Kita harus sanggup, apapun yang terjadi. Ya, nunggu waktunya Tuhan. Nah, Ayub juga demikian. Ayub dicobai oleh siapa? Iblis kan? Dicobai iblis dengan bisul yang dari kaki sampai kepala. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Dia mengatakan salah satu penderitaan terbesar adalah perasaan bahwa Allah telah meninggalkan dia. Pikirannya seperti itu. Wah, Tuhan telah meninggalkan. Kalau nanti kita dapat satu masalah, jangan keburu-buru bahwa Tuhan meninggalkan kita. Jangan keburu-buru. Ya, waktu Tuhan beda. Ya. Nah, di sini keinginan Ayub lebih baik mati. Itu memang manusiawi. Kalau orang menderita banget itu selalu mengatakan, wah lebih baik saya mati. Ya? Ayub merasakan hidupnya sia-sia dan tidak ingin hidup lagi. Ayub menderita kesakitan hebat karena bisul. Ya, di Ayub 2 ayat yang ke-7, kesakitannya sangat parah hingga ia berharap mati, dan ia mengungkapkan penderitaannya dengan jujur kepada Allah. Dia ngomong kepedihan adalah makanannya dan keluh kesahnya adalah minumannya. Seperti seolah-olah itu ya dia mengkonsumsi hanya dua itu, bukan mengkonsumsi sesuatu yang enak, tapi mengkonsumsi kepedihan dan keluh kesah. Tapi akhirnya apa? Di sini ada katanya, bagi orang percaya yang mengalami derita harus mengungkapkan perasaannya secara terbuka kepada Tuhan. Doa, ini doa, bukan bertindak sesuai keinginan sendiri. Ini doa, ya. Di Ayub 2 ayat 8-10 berkata, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu.
Maka berkatalah istrinya, nah ini menambah masalah. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuilah Allahmu dan matilah. Ini tambahan rangsangan atau stimulan kurang baik dari istrinya, sehingga dia mengatakan apa? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Akhirnya Ayub ditolong oleh Tuhan, kan? Dikembalikan lagi 2 kali lipat. Jadi kita prinsipnya hadir ke gereja mencari Tuhan itu berkehendak supaya kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, bukan kata hati. Jadi sekali lagi mengelola mental itu sangat penting, mengelola jiwa. Seperti ini. Ini siapa? Ini anak yang bilang yang dia menuntut apa? Pada ayahnya warisan, atau ayahnya masih hidup. Ketika dia mendapatkan warisan, berfoya-foya, uang habis, kelaparan, makan apa? Ampas babi. Ya. Ini orang bodoh, babinya enak, makan ampasnya. Tapi kalau nggak dapat, dia ingat, dan akhirnya dia kepada orang tuanya. Ada apa yang terjadi? Pengampunan yang luar biasa. Tapi pengampunan ini berdampak apa? Ini hati-hati. Karena selalu gitu, terjadinya selalu gitu, ya. Jadi kakaknya belum sadar bahwa adiknya ini tertolong, tapi dia hanya, waduh, ini minta lagi. Nah, ini ceritanya ya. Nah ini, pernahkah kita mengalami masalah seperti ini? Harta kita kuras oleh orang-orang jahat? Saya mengalami, dan saya ikhlaskan. Teman saya sampai bilang, Pak ini tidak semawut. Apa yang semawut? Sepanjang saya masih saya mengelola harta yang baik, harta itu jangan 100% diserahkan kepada orang lain, bahkan pada anak sekalipun. Kalau sebagian silakan, ya. Orang kan biasanya masuk bank, ya, untuk mendapatkan bunga uang dan sebagainya. Biasa itu, tidak masalah. Tapi jangan sekali-kali 100%. Kalau 100% memang akhirnya bisa gawat. Oke? Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi gitu, kita harus berpegang pada salib di depanmu dan masalah kutinggalkan. Ini ada lagunya, salib di depanmu dan masalah kutinggalkan. Nah, mampu dan maukah kita mengampuni orang yang bersalah pada kita? Jawabnya mampu ya. Puji Tuhan. Dimeteraikan kata-kata kita. Ya, mampu. Tapi dengan catatan, kalau meminjami, misalnya tadi dikatakan adikku butuh uang untuk beli rumah, gimana caranya? Cari uang dong. Ya, kasih uang. Suruh kerja. Suruh kerja. Nah, dia memang kerja, tapi dia butuh uang. Gimana caranya? Ya,
Kalau saya, ini kejadian nyata ya. Kalau saya, dia suruh kamu silakan hutang dengan bank, tapi bunga uangnya saya bayar. Jadi kamu nggak bayar bunga uang sama sekali. Akhirnya apa? Supaya saya tidak kehilangan uang, saya tidak kehilangan keluarga, dan saya tidak punya masalah apa-apa. Seandainya dia tidak bisa bayar, itu urusan dia dengan bank. Setuju? Itu caranya. Jangan sekali-kali gampang gitu. Karena uang mungkin kita lebih ya bisa ada uang segitu aja pinjami. Tapi ini loh sakitnya tuh di sini. Jangan sampai terjadi sakitnya di sini. Ya caranya gitu. Dan itu cara mengelola jiwa. Ya. Nah, sedangkan Tuhan Yesus sendiri berkata, Father forgive them. Ampunilah, ya. Ya Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membawa ini selanjutnya, ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengampuni sebelum orang itu minta maaf, sebelum orang itu menyesal. Kita pun demikian, kita harus bisa mengampuni meskipun kita tidak menghubungi orang yang bersangkutan. Ampuni aja. Nah, pengampunan diri itu perlu demi melanjutkan kehidupan. Tetangga saya ikut yang di Rusia itu di HSBC itu HSBC ya, kena 100 juta, kena 100 juta, telepon saya besoknya mati. Saya kena berapa tadi 10 M. Saya masih nama bosnya apa itu keramik yang namanya saya mungkin ada yang kenal, yang heran dengan saya. Oh, tenang aja ya, tenang ngapain? Gak masalah, kita harus bisa mengelola. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan. Ya, penderitaan itu memicu orang untuk berbuat dosa. Hati-hati. Penderitaan itu memicu orang untuk berbuat dosa, dan dosa kembali membuat orang menderita. Ini muter-muter aja. Kita harus mengelola mental kita supaya tidak terjadi seperti ini, yang akhirnya tetapi jiwa yang baik, roh akan bekerja untuk pemulihan dari jiwa yang baik. Jadi kita harus bisa menjaga jiwa kita supaya jiwa kita tetap baik. Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini yang saya maksudkan koneksitas, integritas antara roh manusia dan roh Tuhan. Ketika roh manusia itu baik, itu dia sudah berdoa sendiri kepada roh Allah, menyatukan. Maka munculnya yang disebut invisible hand, tangan-tangan ajaib. Ya, ini kehidupan ini adalah sebuah pilihan. Mampukah kita mengintegrasikan kebenaran dengan kehendak Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil, sehingga pilihan hidup kita menjadi cerminan ketaatan, keselarasan, dan nilai-nilai ilahi. Konsep ini mengajarkan bahwa hidup adalah serangkaian pilihan yang harus didasarkan pada firman Tuhan, yang kemudian akan menentukan arah
masa depan dan spiritualitas kita. Amin Bapak Ibu. Kita siap menjaga jiwa kita, mengelola mental kita. Jangan sampai kita mengambil keputusan sebelum Tuhan bertindak. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Firman-Mu telah meneguhkan, menasihatkan kami sehingga kami tetap akan setia dan taat, dan kami juga akan menjadi orang yang merdeka ketika kami tidak menyerah, ketika kami tidak terserah, tapi ketika kami berserah hanya kepada Engkau saja. Serahkan kehidupan kami selanjutnya dari sekarang hingga Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya kata amin.